Kelihatannya suara saya kedengaran ya, Pak? Jelas, jelas Ibu. Oke, Silakan ya. dilanjutkan. Jadi trauma gara-gara tadi suaranya nggak masuk-masuk. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat selalu. Yang saya hormati Pak Agus Sukoco, Ketua APSI, Bapak Ibu Coach, dan Bapak Ibu pengawas hebat dari seluruh Indonesia, ini nampaknya ya, ada 100 lebih. Baik Bapak Ibu, dalam kesempatan ini saya terima kasih diberi kesempatan untuk bisa menampilkan ide gagasan. Ya, jadi perkenalkan saya Lili Rosnawati, pengawas SMA. Masa pandemi mari berhemat, malam lebaran jangan main petasan. Bapak Ibu pengawas yang terhormat, mohon izin menyampaikan ide gagasan. Jadi Bapak Ibu, dalam hal ini ide gagasan yang saya sajikan adalah tentang judulnya pengawasan digital PARE. Nah, mengapa saya mengambil judul ini dan mengapa saya mengangkat permasalahan tentang ini? Yang pertama mungkin kita semua sudah sama-sama tahu perkembangan teknologi sekarang beberapa tahun terakhir luar biasa dahsyat Bapak Ibu, terjadi perubahan besar-besaran menuju ke arah digital, jadi terjadi digital shifting dalam hal ini. Namun demikian Bapak Ibu, walaupun saya terutama sebagai pengawas tahu bahwa perkembangan iptek di luar sana itu sudah sedemikian hebatnya, tapi saya secara pribadi merasa saya seolah-olah masih apa ya, masih enggan gitu, masih merasa belum nyaman dengan penggunaan teknologi. Jadi karena apa? Karena kita masih punya banyak pilihan lain yang kita sudah nyaman di situ. Misalnya kita masih bisa berkunjung ke sekolah, kita masih bisa tatap muka langsung. Jadi karena banyak pilihan lain, itu yang membuat kita tuh beralih ke teknologi terasa agak berat. Tapi karena adanya masa pandemi seperti sekarang, mau tidak mau itu memaksa saya untuk suka tidak suka, mau tidak mau saya harus cepat bertransformasi. Ya, karena tidak banyak pilihan lain tersedia pada masa pandemi COVID-19 ini, di mana kita dari edaran menteri dan edaran juga di daerah kami, gubernur, kita harus work from home, belum lagi kita yang risiko termasuk yang rentan, risiko kelompok rentan, ya. Jadi memaksa saya mau tidak mau seperti itu. Jadi memang bukan ada bagusnya sih, ya. Maksudnya hikmah di balik itu membuat kita itu memaksa tapi berkembang ke arah yang lebih baik. Nah, selain dua hal di atas, ini juga dari hasil refleksi kepengawasan saya, supervisi mutu yang tahun sebelumnya saya lakukan, banyak memang hasil kepengawasan saya yang belum optimal. Misalnya dalam penyusunan perencanaan dokumen perencanaan sekolah, dokumen 1 maupun RKS itu belum sesuai prosedur. Banyak sekolah sebagian besar itu belum melakukan sesuai prosedur. Kemudian isi sebagian RKS-nya juga ada beberapa sekolah, terutama sekolah swasta ini belum berdasarkan EGS. Kemudian program-program kegiatan yang direncanakan di dalam RKS-nya itu belum mengacu pada indikator visi, itu pada manajerialnya. Kemudian pada akademiknya misalnya RPP guru sebagian besar juga masih kopas. Nah, ini yang mungkin kita udah tahu bersama bahwa kemarin RPP-nya itu sebelum konsep Merdeka Belajar, RPP-nya itu kan banyak yang RPP yang sejuta umat, yang isinya semua sama untuk semua mata pelajaran dengan konsep penilaian, rubrik penilaian yang sama mata pelajaran apapun. Nah, ini refleksi hasil kepengawasan saya. Dan saya mencoba melihat apa yang sudah saya lakukan selama kepengawasan saya sehingga hasilnya tidak optimal. Jadi saya berkesimpulan dari hasil refleksi kepengawasan saya, ternyata memang saya masih melakukan pengawasan yang sifatnya direktif, masih satu arah, dan masih dominansi saya sebagai pengawas yang memberikan pengarahan. Nah, dari hasil refleksi inilah saya mencoba merubah bagaimana pola atau platform kepengawasan saya supaya bisa menghasilkan mutu kinerja yang lebih baik dari sekolah. Nah, beberapa referensi saya terus cari beberapa referensi apa yang bisa saya lakukan untuk merubah pola kepengawasan saya. Dan ada 3 sebenarnya yang benar-benar menginspirasi saya untuk bisa merubah pola kepengawasan saya. Salah satunya misalnya, mungkin di banyak-banyak pelatihan Bapak Ibu juga sering dapat ini, ada hasil salah satu penelitian ya dari salah satu lembaga internasional non-profit, Education Endowment Foundation.
ini dari hasil penelitian mereka itu menunjukkan bahwa pemberian feedback kepada siswa itu memberi dampak yang besar dan biayanya paling murah dibandingkan dengan beberapa kegiatan lain yang seperti digambarkan di dalam diagram ini. Jadi kalau kita lihat feedback kepada siswa itu dampaknya skalanya sampai 9, tapi cost-nya sedikit dibandingkan misalnya harus mengurangi jumlah isi kelas yang di bawah 20 itu makan biaya besar, cost-nya besar, tapi dampaknya tidak sehebat, tidak sebesar feedback. Nah, ini menginspirasi saya, kalau memang begitu hasil penelitian, kenapa data ini kita tidak pakai, dan kenapa kita pengawas, kepala sekolah, dan guru tidak sama-sama fokus bagaimana memberi contoh atau melatih guru memberi feedback yang efektif kepada siswa. Nah, kemudian referensi saya lagi, salah satu juga yang menginspirasi saya adalah diagram tentang 21st century pedagogic. Jadi pedagogik yang dibutuhkan di abad ke-21. Kita tahu bahwa keterampilan abad 21, 4C, bahkan sekarang 6C, itu bisa muncul dari mana? Bisa muncul kalau kita semua sebagai pengawas, kepala sekolah, guru, itu menguasai 21st century pedagogic. Menguasai pedagogik yang dibutuhkan di abad 21. Nah, pedagogik abad 21 ini kalau kita lihat di diagram ini memang ada 8 komponen, ya, 8 aspek, yang sebagian besar saya lihat, kalau dilihat lagi per satu-satu, penguasaan teknologi sepertinya menjadi suatu hal yang sifatnya mutlak. Di sini ada penguasaan teknologi, di sini juga ada penguasaan teknologi, kemudian bagaimana mendorong terjadinya kolaborasi, juga ini menggunakan teknologi. Bagaimana kita mengajar menggunakan project based learning, itu juga ada menggunakan teknologi. Jadi makanya memang itu pengawasan digital. Kemudian kenapa PARE? Nanti saya akan jelaskan apa itu maksudnya PARE. PARE ini saya terinspirasi dengan ini, bahwa pedagogi di abad 21 itu diharapkan kita mampu mendorong ada terjadinya refleksi. Ya, baik pada tingkat level kepala sekolah, guru, satuan pendidikan sampai ke siswa. Ada mendorong kegiatan terjadinya refleksi melalui self review, peer review, ya. Kemudian dalam melakukan penilaian kepada siswa itu juga didorong salah satu aspek yang dianjurkan di dalam pedagogi 21st century pedagogi itu adalah mengakses siswa, menilai siswa dengan self assessment atau peer assessment. Dua hal yang menginspirasi saya untuk bisa merubah pola kepengawasan saya. Jadi saya berusaha, kalau begitu kita sebagai pengawas yang terlibat di dalam 21st century pedagogik, berarti juga harus melakukan hal-hal seperti ini. Makanya dalam hal ini saya melakukan pengawasan digital PARE. Jadi PARE itu sebenarnya adalah partisipatif dan reflektif. Jadi dengan pengawasan digital PARE ini saya mendorong kepala sekolah, guru agar bisa melakukan refleksi. Refleksi di sini maksudnya adalah proses kita mengajak guru untuk bisa menganalisa, untuk bisa menilai, mengevaluasi kesenjangan yang ada antara pengetahuan yang sudah mereka miliki, ya, antara hasil pekerjaan yang sudah mereka hasilkan dengan pekerjaan yang idealnya seperti apa, atau pengetahuan yang dibutuhkan seperti apa. Nah, dari kesenjangan itu diharapkan nanti guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan lainnya mampu untuk bisa terhadap permasalahan yang ada. Jadi dengan demikian, dengan mengajak guru, tenaga pendidikan, dan kepala sekolah untuk berpikir reflektif, ini berarti sudah guru dan tenaga kependidikan lainnya jadi lebih aktif untuk bisa memonitoring dan mengevaluasi pekerjaannya sendiri. Maka ini saya menamakan ini pengawasannya itu platformnya adalah pengawasan yang PARE, partisipatif dan reflektif. Nah, bagaimana platform PARE ini dilaksanakan dalam real pengawasan kita itu salah satunya adalah. Mohon maaf Bu Lili mengingatkan. Ya. Waktunya 5 menit ya. lagi ya. Oke ya. Jadi saya mengembangkan namanya assessment, self assessment feedback. Ya, dengan demikian diharapkan kinerja dari kepala sekolah dan guru akan meningkat. Ini pergeseran paradigma yang saya lakukan. Jadi dari pengawasan konvensional ke pengawasan digital PARE. Jadi pendekatannya sudah berbeda. Yang awalnya direktif, sekarang saya partisipatif PARE. Tatap muka yang awalnya hanya bisa tatap muka langsung saja, sekarang saya karena digital sudah bisa online walaupun bisa tatap muka langsung. Instrumen
awalnya paper based, kemudian sekarang beralih ke instrumen. Strateginya awalnya observasi langsung, feedbacknya juga manual, paper based atau lisan. Sekarang saya mengembangkan menggunakan yang ada. Nah, ini teori tentang feedback sendiri, Bapak Ibu, model dari feedback yang kebetulan saya dari Happy to Happy. Jadi feedback itu sebenarnya ada 4 level, ada test level, process level, self-regulation level, dan self level. Dan di sini saya mencoba memberikan contoh kepada guru, kepala sekolah, bagaimana memberikan feedback yang tepat, agar ini feedback kita efektif untuk bisa meningkatkan kualitas kerja, baik di guru maupun di siswa, ataupun tenaga kependidikan yang lainnya. Ini contoh yang misalnya contoh masing-masing di setiap level bentuk-bentuk feedbacknya seperti apa. Jadi ada, kalau menurut Hattie, feedback yang efektif itu yang test level, process level, dengan self-regulation. Kalau self level ini kurang efektif untuk meningkatkan kualitas kerja. Ya, ini biasanya hanya ujian. Saya, oh udah bagus, tingkatkan, bagus, lanjutkan. Nah, itu termasuk yang self level. Tapi feedback seperti ini tidak cukup, kurang efektif untuk meningkatkan kualitas kerja dari guru maupun siswa kita. Nah, ini strateginya, strategi pelaksanaan pengawasan digital TARI. Jadi mulai dari pengawasan, ya, kita menyusun program, menyusun RPDM. Kemudian intinya di sini adalah kita menyediakan rubrik atau kriteria penilaian yang akan digunakan sebagai instrumen self assessment-nya. Kemudian kita awali dengan temu awal, menjelaskan tujuan dan bagaimana prosesnya, kemudian diskusi tentang kriteria di dalam rubrik yang kita berikan kepada guru maupun tenaga kependidikan. Kemudian guru kepala sekolah mengupload hasil kerjanya, mereka melakukan penilaian diri berdasarkan instrumen yang saya share dengan menggunakan form Microsoft. Kemudian kita memverifikasi hasil kerja, tetap kita terakhir memverifikasi juga hasil pekerjaan dulu, menyocokkan dengan hasil penilaian diri mereka. Disinilah kita akan memberikan feedback dengan menggunakan berbagai aplikasi, ya, feedback berdasarkan temuan-temuan dari hasil instrumen itu, dan menyarankan guru atau tenaga kependidikan untuk melakukan perbaikan secara berkesinambungan. Nah, ini contoh penerapan yang sudah dilakukan dengan platform pengawasan digital TARI. Ini yang sudah saya lakukan sebelumnya, teknik pendiri sinabung. Pendiri ini teknik penilaian diri berkesinambungan. Ini akhir tahun 2018-2019. Tapi waktu itu hanya di akademik. Waktu itu saya hanya mencoba di akademik ke guru. Nah, kemudian saya mencoba lagi di 2020 kemarin, BIMLAT. Jadi ini bisa jadi strategi BIMLAT juga, menggunakan evaluasi self-assessment di dalam membimbing guru membimbing kepala sekolah menyusun dokumen 1 dengan menggunakan self-assessment feedback juga. Yang sekarang ini yang sedang saya lakukan belum selesai dengan electronic self-assessment feedback G2 RKS bermutu. Nah, ini jadi kronologi sampai mengkristalnya platform pengawasan digital TARI itu sebenarnya saya sudah mengawali dari akhir tahun 2018. Namun waktu itu saya belum mengkristal menamakan bahwa ini adalah pengawasan digital TARI. Baru saya best practice akhirnya ketika mendapat pelatihan diklat dari aksi tentang digital, kemudian ada pelatihan best practice, kemudian kita disarankan untuk menulis makalah dengan mempelajari beberapa referensi. Saya akhirnya dari beberapa hal yang sudah saya lakukan 1-2 tahun terakhir ini, akhirnya saya mengembangkan, oh ternyata saya platform pengawasan saya sekarang berkembangnya ke arah partisipatif dan reflektif. Tidak lagi hanya saya yang dominan dan sifatnya direktif. Ini langkah-langkah yang saya lakukan sudah saya jelaskan di awal. Saya menggunakan Teams kebetulan dan from Microsoft ya di sini ya. Oh, ini contoh yang sudah mengirim tugas di sini. Kenapa saya pilih tim? Karena di sini saya bisa memasukkan feedback sesuai dengan tugas yang mereka isikan. Di form Microsoft juga kita bisa memberikan feedback per indikator, ya, per indikator pertanyaan yang ada di instrumen kita. Nah, jadi kesimpulannya Bapak Ibu, saya berpendapat bahwa sebenarnya pengawasan digital teknologi tapi teknologi itu tidak bisa berjalan sendiri. Jadi tetap butuh sentuhan strategi yang kuat dari kita sebagai pengawas. Jadi kalau saya menggunakan Teams, Teams, tapi Teams nggak bisa jalan sendiri. Saya tetap harus menyentuh apa yang saya di dalam itu, strategi yang kuat dari saya, bagaimana saya bisa mengoptimalkan pemanfaatan teknologi. Nah, dengan pengawasan digital TARI ini, memberi kesempatan guru dan tenaga pendidikan untuk bisa terlibat lebih aktif dalam proses mulai pemantauan, pembinaan, serta pembimbingan, kemudian aktif melakukan refleksi terhadap kualitas pekerjaan
mereka sendiri terhadap strategi yang sudah mereka lakukan. Selanjutnya melakukan perbaikan terhadap hasil pekerjaannya sendiri tanpa merasa disalahkan atau digurui oleh pengawas pembinanya. Kadang-kadang kita kalau satu arah kita terlalu dominan, ada kesan pengawas itu menggurui. Nah, dengan cara seperti ini kesan itu mudah-mudahan bisa dieliminir. Kemudian pengawasan digital PARE itu memberi ruang yang lebih besar ke kita sebagai pengawas untuk bisa jadi role model. Jadi role model dalam menerapkan 21st century pedagogi bagi guru dan tenaga kependidikan binaan kita. Dalam hal apa role modelnya? Seperti yang dinyatakan dalam 21st century pedagogik, ya dalam hal pemanfaatan teknologi. Kemudian dalam hal apa lagi? Dalam hal strategi pemberian feedback pada siswa dan guru, maupun GTK. Dan kemudian role model dalam menerapkan teknik self-assessment sebagai salah satu strategi pembelajaran HOT. Jadi sebenarnya assessment kalau di referensi saya baca penilaian, tapi penilaian digunakan sebagai bagian dari proses pembelajaran. Jadi strategi menggunakan self assessment itu termasuk salah satu strategi waktunya Bu Lili yang menuntut refleksi dan metakognitif yang HOT. Jadi demikian Pak, ini sudah selesai. Ayam kampung dimasak kare, kari dimasak santan tepat. Dengan pengawasan digital kare, ikan mas, ikan arowana jangan dimasukkan ke kolam ikan. Makalah saya jauh dari sempurna, mohon petunjuk untuk perbaikan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu kalau waktunya sudah menunggu. Terima kasih Bu Lili. Luar biasa sekali presentasinya. Silakan untuk Bapak Ibu, rekan-rekan yang ingin bertanya, kita punya waktu masih lagi 28 menit. Saya lihat ada yang sudah raise hand, Pak Eko Supraptono, kemudian ada Ibu Desi dan Ibu Risna. Jadi 3 pertanyaan dulu. Silakan Pak Eko ya. Di unmute Pak, silakan Pak. Pak Eko Supraptono, cukup 1 pertanyaan ya Pak, untuk kesempatan yang lain. Silakan Pak Eko. Ya, terima kasih moderator dan Bu Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lili. Ya. 1 pertanyaan saja. Kami ingin dengar paparan dari Ibu tentang apa keunggulan ya, keunggulan dan kelemahan dari PARE ini, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi dalam PARE ini Pak, yang sudah saya lakukan ini di sini contohnya ya ini. Teknik pendiri sinabung. Kalau pada awalnya yang teknik pendiri sinabung ini PARE tapi belum digital ya, karena saya lakukan waktu sebelumnya itu 2018-2019. Nah ini penilaian self assessment ketika kita memberi feedback karena tidak digital itu butuh waktu banyak dan tidak bisa tidak bisa misalnya kita supervisinya kelompok besar waktu itu ya, karena tidak pakai digital ya, itu kelemahannya Pak waktu itu. Nah tapi dengan adanya sekarang digital, dalam memberikan feedback itu bisa, karena kan kita mengirim dengan aplikasi, dulu tinggal ngirim, nanti kita bisa memberikan feedback sesuai dengan instrumen temuan pada instrumen itu. Jadi kelemahan yang kemarin saya temukan pada saat melakukan PARE tahun sebelum-sebelumnya itu bisa diatasi dengan bantuan teknologi. Dan kelebihannya Bapak, dengan kita memberikan dulu rubrik penilaian, kita memberikan dulu kriteria idealnya dari suatu hasil pekerjaan yang kita harapkan, guru diharapkan mampu merefleksi sendiri, mengevaluasi sendiri, oh ternyata kerjaan saya ini yang kurang di sini, ini yang belum, kalau berdasarkan rubrik kriteria yang ada di rubrik, ini harusnya begini, harusnya begini. Jadi mereka lebih aktif, lebih partisipatif, dan sifatnya reflektif, sehingga kelebihannya mereka tidak merasa saya menggurui. Sebagai pengawas, saya tidak menggurui mereka, tapi saya berikan feedback berupa rubrik-rubrik instrumen, kemudian setelah mereka melakukan evaluasi diri dengan bantuan instrumen atau rubrik yang saya berikan, saya memberikan penguatan kembali lewat feedback yang saya nanti akan berikan lewat aplikasi Teams maupun yang Forms Microsoft. Itu ya Pak Eko. Bu, sedikit ya Pak Moderator, jadi kalau dibuat semacam persentase kan ini ada pergeseran peran GTK lebih besar ketimbang Ibu ya sebagai pengawas. Kira-kira kalau dibuat persentase berapa tuh peran mereka lebih besarnya gitu? Tidak. Kalau dibilang persentase lebih besar tidak Pak, karena begini, karena saya tetap harus melakukan
memverifikasi dan mengkonfirmasi hasil penilaian diri guru dan kepala sekolah dari performa kinerja yang mereka kirimkan ke saya. Tetap saya memverifikasi. Jadi mengcross-check kembali hasil penilaian diri mereka, ya. Jadi di situ yang saya memberikan penguatan. Jadi kalau ternyata menurut saya misalnya, oh ini mereka menilai diri sendiri menurut persepsinya, makanya di awal, di pertemuan awal itu kita ada diskusi untuk menyamakan persepsi tentang kriteria pada guru dan kepala sekolah. Jadi tetap Pak, jadi karena memang aktif dan partisipatif, ya bisa jadi saya nggak bisa presentasikan, tapi memang berimbang jadinya. Jadi karena sekarang kan memang peran kita sebagai pengawas, bukan lagi kata pengawas untuk ini ya, sudah sekarang lebih ke arah coach ya, coaching dan mentoring. Ya, jadi kita posisinya sebenarnya jadinya sejajar, bukan atas dan bawah, coaching dan mentoring. Ya. Jadi kita membimbing dan mendampingi. Ya, cukup jelas sepertinya penjelasannya. Jadi seperti itu, Pak. Ya, cukup. Ya. Jadi keunggulannya seperti itu ya. Jadi feedback secara daring lebih real time, Bu ya, dibandingkan dengan dulu yang Ibu lakukan secara manual. Baik, kita lanjutkan penanya yang kedua. Silakan Ibu Risna. Ibu Risna. Silakan Ibu, sudah saya unmute. Silakan Bu Risna. Ya, silakan Ibu. Terima kasih Pak, terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan Ibu Lili, yang tadinya program digital PARE ini kan kalau yang awalnya tatap muka kan menjadi online, itu bagus. Tapi bagaimana solusinya kalau kita mengadakan supervisi kepada sekolah binaan kita yang jauh dari jangkauan, karena untuk tatap muka sekarang ini kan tidak bisa Bu Lili. Karena faktor jauh daerah kepulauan, terus kalau melalui digital juga, melalui HP itu kan jaringan tidak bagus. Nah, apakah efektif menggunakan digital PARE ini ataukah ada solusi yang lain yang bisa diterapkan dalam program digital PARE ini? Mohon penjelasannya. Terima kasih, Bu. Ya, silakan langsung Bu Lili. Ya, baik Bu Risna, pertanyaan yang bagus karena ini juga kami kan saya dari Batam juga Kepulauan Kepri, cuma saya memang sekolah binaan saya yang ada di pulau itu di Pulau Terung, itu udah perbatasan dengan Singapura. Kebetulan saya coba dengan mengirimkan WA mereka bisa. Jadi form-form instrumennya itu dikirim lewat WA, mereka ngisi masih bisa. Nah, kalau untuk daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh akses internet, yang mau tidak mau memang kita tidak bisa digital, tapi PARE-nya masih bisa dipakai ya, karena kan memang tergantung situasi kondisi masing-masing daerah kan beda-beda. Kebetulan untuk sekolah binaan saya semua sudah bisa terakses oleh internet, sehingga pengawasan digital PARE ini saya bisa jalankan lebih optimal lah dibandingkan mungkin Bapak Ibu yang ada di kondisi daerah yang akses internetnya susah. Jadi untuk akses internetnya susah memang digitalnya memang agak berat, tapi untuk PARE-nya partisipatif dan refleksinya masih bisa dilakukan. Dengan cara apa? Kita berikan instrumennya, ya manual seperti biasa. Lewat kertas juga nggak bisa. Instrumennya kita berikan. Kalau tadi misalnya presenter terdahulu Pak Nur tentang RKS, kriteria ideal yang diharapkan dari RKS itu seperti apa misalnya? Kebetulan karena saya best practice-nya juga tentang RKS itu, jadi saya berikan indikator-indikator kriteria idealnya, termasuk di situ bagaimana kita menyesuaikan RKS kita dengan kondisi pandemik ini. Apa yang harus diperhatikan di situ kita bunyikan di dalam indikator yang ada di rubrik atau instrumen kita. Sehingga kepala sekolah pada saat merevisi RKS-nya udah tahu jelas arahnya kemana, dipandu oleh indikator yang ada di dalam rubrik yang kita susun. Demikian Bu Risna ya. Iya, makasih Bu Lili atas penjelasannya. Ya. Pak Ngakan di-unmute dulu itu. Belum di-unmute. Iya. Halo Pak Ngakan. Iya Pak Ngakan masih belum Unmute terbuka dulu, Pak. Pak Ngakan. Ya, sudah. Terima kasih Bu. Kita lanjutkan Bu Nelwati Bintan. Raise hand tadi. Silakan Bu Nelwati. Maaf Pak, tadi kayaknya pertanyaannya dari wakil Ibu Risna. Maksud saya juga mau mempertanyakan yang di pulau, memang binaan saya ada di pulau satu Bu.
Oh, Kayaknya ya. sudah terjawab, Bu. Sudah terjawab ya. Ya, terima kasih. Tampaknya tidak ada lagi yang ingin bertanya. Ya udah lewat lah, Mama. Bu Desi. Saya persilakan Bu Desi. Di-unmute, Bu, di-unmute. Sudah, silakan Bu Desi. Ya, terima kasih. Sebetulnya hampir sama dengan Bu Lilis, hanya mungkin saya hanya ingin kalau di Pare mungkin online-nya itu lebih kompetensi gurunya itu lebih menguasai aplikasi apa ya Bu? Apakah Teams, apakah pada umumnya dengan Microsoft seperti itu. Terus untuk pertemuan online dengan assessment feedback-nya itu biasanya berapa kali pertemuan dan berapa persen assessment feedback? Maaf, suaranya kecil nggak jelas. Kecil ya? Halo? Ya, silakan dilanjutkan Bu Desi. Ya. Yang pertama, saya hampir sama dengan Bu Lilis tadi, keterkaitan dengan aplikasi. Kalau di Pare itu guru-gurunya itu lebih cenderung menguasai aplikasi yang mana Ibu? Apakah Teams, apakah Zoom, ataukah Microsoft untuk meeting online-nya, ataupun untuk feedback assessment-nya. Yang kedua, berapa persen assessment feedback-nya yang kembali, artinya yang bisa Ibu lihat di dalam pemantauan kegiatan pengawasan digital ini, dan berapa kali pertemuan Ibu selain temu awal itu apakah ada pertemuan lagi untuk membahas feedback-nya itu. Mohon ya Bu, mohon. Silakan Bu Lili, bisa didengar dengan jelas pertanyaannya? Ya. Oh ya. Ada 2 pertanyaan saya, Ibu. Tapi mudah saya bisa nangkap. Ya, terima Silakan, kasih Bu Lili. Pak Nakan dan Bu Desi. Ya, makasih Bu Desi pertanyaannya. Jadi dalam hal melakukan pengawasan digital Pare, kalau saya nggak salah tangkap tadi aplikasi apa yang digunakan ya. Jadi kebetulan karena kita kemarin difasilitasi oleh APSI Pusat diajarin dengan menggunakan Teams, kemudian saya lihat di Teams itu ternyata menyediakan menu untuk feedback. Dan ternyata itu cocok berarti. Jadi saya menggunakan Teams. Nah, mungkin saja aplikasi-aplikasi yang lain yang juga menyediakan menu feedback itu bisa dipakai. Ya, nah kebetulan karena di sini Teams ada menyediakan menu feedback, saya pakai Teams. Kemudian untuk membuat instrumennya menjadi e-instrumen, saya menggunakan form Microsoft. Jadi ini sebenarnya aplikasi apa saja sih sebenarnya bisa digunakan. Kalau saya pengawasnya, saya menggunakan Teams ya, Teams dan kadang-kadang juga Zoom untuk pertemuan online-nya. Tapi kalau untuk e-instrumennya, saya menggunakan kebetulan yang ini saya menggunakan form Microsoft ya, yang sebelumnya juga pernah Google Form. Cuma kelebihannya kalau di form Microsoft itu ada menu feedback. Kalau Google Form itu nggak ada menu feedback-nya. Nah, makanya kenapa saya memilih form Microsoft ini. Kemudian pertanyaan berikutnya lagi apa tuh tadi ya? Maaf saya lupa nih, kan ada berapa pertanyaan tadi? Bu Desi. Berapa pertemuan ya? Nah, untuk berapa pertemuannya? Karena ini kan sedang ongoing nih. Kalau yang ini, jadi ini sebenarnya kan makalah saya adalah ide gagasan. Ide gagasan yang saya tulis hasil kristalisasi perjalanan kepengawasan saya mulai akhir 2018 sampai 2020 pada masa pandemik ini. Jadi saya kristalisasi pola pengawasan saya menjadi pengawasan digital Pare. Awalnya itu digitalnya belum ada. Awalnya saya masih Pare. Waktu itu belum ada istilah Pare. Saya belum memunculkan istilah Pare, tapi saya menggunakan teknik penilaian diri. Ya. Nah, waktu saya melakukan teknik penilaian diri, itu tergantung kemampuan dulu. Ada yang misalnya satu kali kita pertemuan, terus saya berikan instrumen, terus guru melakukan penilaian sendiri, kemudian saya lihat hasil penilaian mereka, cocokkan dengan hasil kerja mereka. Satu kali saya memberikan masukan, feedback, satu kali terus mereka kirim perbaikan lagi, udah selesai. Ternyata sudah kualitas kerjanya udah bagus. Tapi ada guru yang harus 2 kali, ada guru yang harus 3 kali. Ya, nah itu pengalaman saya pada saat teknik yang penilaian diri di akademik ya, akademik dulu nih di RTP. Nah, kalau untuk yang sekarang yang sedang ongoing, sedang lagi berjalan
jalan di progresnya. Ini sekarang saya lagi waktu jadwalnya guru-guru mengumpulkan, bukan guru, kepala sekolah ya, kepala sekolah mengumpulkan atau mengisi instrumen evaluasi dirinya. Sebagian sudah masuk, sebagian sudah, jadi sambil ini saya memberikan feedback. Nah, berapa kali pertemuannya? Sementara ini saya rancang minimal 2 kali. Nah, nanti tergantung kebutuhan. Minimal 2 kali. Jadi awal, nanti di tengah ada pertemuan kita meng-cross-check hasil penilaian guru atau kepala sekolahnya dengan cross-check penilaian hasil kita. Nah, di situ kita beri masukan, kita beri feedback, kemudian mereka mengirimkan kembali perbaikannya. Di situ akan saya lihat. Nah, kalau ternyata perbaikannya sudah memenuhi kriteria idealnya, sudah 90% ke atas memenuhi kriterianya, tidak banyak lagi yang bisa kita saya anggap itu sudah selesai, udah bagus, kualitasnya bagus. Tapi bagi sekolah yang masih belum, ternyata masih banyak ini yang belum kita lanjutkan lagi sampai pertemuan. Jadi seperti ini. Jadi memang pare ini memang harus berkesinambungan sampai mendapatkan kualitas kerja yang kita harapkan. Demikian Bu Desi, terima kasih. Terima kasih Bu Lili, karena sudah waktu, jadi kita akhiri untuk presentasinya Ibu Lili. Terima kasih atas diskusinya yang cukup menarik dan pernyataan kawan-kawan kita di ruang chat sangat menginspirasi, katanya luar biasa, memang menginspirasi kita semua. Jadi ada sebuah ide strategi pengawasan yang dulunya kita lebih banyak direktif, sekarang menjadi partisipatif dan reflektif, yang mana sudah dilaksanakan melalui best practice Ibu Lili, dan sekarang di masa pandemi ditransformasi menjadi pare digital, Bu ya. Ya, betul. Nah, dengan harapan menjadi lebih efisien dan mendukung perkembangan kompetensi ABA 21 ya. Mudah-mudahan menginspirasi kita semua. Terima kasih sekali lagi Bu Lili, untuk rekan-rekan juga yang sudah berpartisipasi. Terima kasih, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Ya, silakan share screen-nya diakhiri. Kita akan lanjutkan penyaji terakhir pada forum ilmiah hari pertama, Pak Ketut Latri, yang akan dipandu oleh Ibu Rini Herlina. Silakan Ibu Rini memandu Pak Ketut Latri. Baik Pak Kakan, terima kasih. Sebelumnya saya mau menyapa Pak Ketut dulu. Ini, halo Pak Ketut. Mana Pak Ketut ya? Halo. Halo Pak Ketut. Sudah ada di ruang kita nih belum ya? Sudah Pak Ketut itu, tapi belum dibuka mic-nya. Belum dibuka, Bu. Oh iya, belum dibuka. Mic-nya belum dibuka. Pak Ketut, halo. Silakan unmute dulu. Unmute-nya dibuka. Mute-nya dibuka, Pak. Pak Sudirman. Ya, sudah, Pak. Ya, baru kelihatan ya. Pak Ketut, apa kabarnya? Bapak dari Bali ya? Selamat siang, kabar baik. Iya, selamat siang Bapak. Bapak untuk makalah keempat ya. Makalah Bapak, strategi kami guru paham. Begitu ya Bapak? Iya, Halo Bu. Bapak. Iya, strategi